Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jami'il anbiya wa jami'il khususan masalah Shalom al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Fattahu ya Alim. Iftah lana babana fil Qur'anil azim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir fi kitabika basari wa adliq bihi lisani wa sarah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika.
walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahu iku tetep kagungane Gusti Allah. Ma utawi sakabehane barang bisamawati kang ana ing dalem pira-pira langit sapitu. Wa malan sakabehane barang fil ardi kang ana ing dalem bumi sapitu. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, maupun langit dan bumi itu hanyalah makhluk Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah, planet yang diciptakan oleh Allah. Allah yang mengatur, Allah yang menjaga, Allah yang merawatnya. Maka nggak boleh ciptaan Allah disembah. Ayat ini sebagai penolakan kepada anggapan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ada yang menyembah sebagian bintang-bintang yang ada di langit.
menyembah planet-planet yang ada di langit. Ada yang menyembah matahari, padahal itu ciptaan Allah, itu makhluk Allah. Dan yang menyembah berhala-berhala yang ada di bumi. Maka makhluk-makhluk Allah enggak boleh disembah. Yang harus disembah adalah yang memiliki, yang menciptakan langit seisinya, yang menciptakan bumi seisinya, bukan ciptaan Allah yang disembah. Jadi ayat ini sebagai penolakan kepada orang-orang musyrik yang menyembah ciptaan Allah. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah berhala. Makanya orang-orang kafir Mekah walaupun pandai tapi jahiliyah dalam urusan keagamaan, ketauhidan, maka dinamakan jahiliyah. Orang-orangnya pandai tapi hatinya yang bodoh, yang tidak mau menerima petunjuk yang benar dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka itu sangat kuat sekali pendiriannya. Mereka nyembah berhala itu sulit untuk dirubah. Hanya Kanjeng Nabi yang mampu menaklukkan orang-orang Mekah sehingga ada Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah semuanya ambrol, semuanya runtuh, dan pada saat itu diproklamirkan tidak boleh ada orang non-muslim di negara Mekah pada saat itu. Yang tidak mau beriman ya harus keluar dari kota Mekah. Maka kota Mekah dikatakan kota suci, suci dari orang-orang kafir. Sehingga di Mekah ada jalur muslim dan non-muslim. Orang non-muslim nggak boleh melewati jalur tertentu, jalur yang menuju tanah haram. Non-muslim nggak boleh masuk ke tanah haram. Yang masuk ke tanah haram hanya orang-orang Islam. Jadi ada jalur khusus yang mau lewat di tanah Mekah, yang penting nggak lewat masuk jalur tanah haram. Tanah haram itu tidak lebar. Yang menentukan batas-batas tanah haram, kalau di Hudaybiyah itu batas tanah haram Hudaybiyah. Kemudian di Tanim itu batas tanah haram. Kemudian Ji'rona itu batas masuk tanah haram. Orang non-muslim gak boleh masuk lewat Tanim, lewat Ji'rona, lewat Hudaybiyah yang masuk ke tanah haram. Tanah haram Mekah itu yang memberi batas adalah
Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan tanah haram Madinah yang menentukan batas-batasnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menentukan batas tanah haram bukan sembarangan manusia. Kalau Mekah jelas itu yang membuat batas Nabi Ibrahim. Kalau kota Madinah yang menentukan batas tanah haram adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang umroh oleh niat harus di luar tanah haram, harus di luar di batasan tanah haram, masih di tanah halal. Tan'im, masjid Tan'im itu belum masuk tanah haram. Maka ketika umroh niatnya harus di masjid Tan'im, jangan kalau sudah lewat batas. Kalau sudah masuk batas berniat, ini kena dam. Karena wajibnya ihram umroh itu harus dari mikot yang ditentukan. Maka biasanya jamaah haji yang dari Tan'im itu niatnya di Tan'im. Kalau di Jirona ya di Masjid Jirona, di Hudaybiyah ya juga di Hudaybiyah. Nggak boleh sudah masuk batas baru niat, itu kena dam. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Man dzalladzi, ora ana sapa wong yasfau kang mensyafaati indau ing dalem sandinge allazi iku illa biiznihi, kajaba kelawan izine Gusti Allah. Tidak ada seorang pun dari penduduk langit maupun penduduk bumi yang bisa mensyafaati orang lain besok di hari kiamat kecuali perintah Allah, kecuali dapat izin dari Allah. Jadi tidak ada seorang pun dari penduduk bumi atau penduduk langit, berarti malaikat, besok tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang itu mendapat izin, mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sebagai penolakan kepada anggapan orang-orang musyrik. Mereka menduga bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu dapat memberi syafaat kepada mereka. Tidak bisa menolong kepada mereka. Jadi orang-orang musyrik menganggap bahwa berhala-berhala yang disembah besok di yaumul qiyamah akan bisa menolong mereka.
Padahal Allah tidak akan mengizinkan orang memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah tidak akan diizinkan memberi syafaat. Makhluk-makhluk Allah di langit maupun di bumi yang diizini memberi syafaat besok di yaumul qiyamah adalah antara lain al-anbiya, para nabi. Para nabi diizini untuk mensyafaati umatnya. Para ulama di sini mensyafaati santri-santrinya. Al-mujahidun, orang-orang yang jihad fisabilillah. Wal malaikat, dan malaikat, dan lain sebagainya, yaitu orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat hanya orang-orang yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah besok di hari kiamat itu sangat berharga. Ridha Allah di yaumul qiyamah sangat diharapkan oleh setiap manusia, baik orang itu kafir maupun orang itu mukmin. Semuanya menunggu rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya orang-orang kafir besok di yaumul qiyamah sama sekali tidak mendapat ridha dan tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 100 rahmat, mempunyai 100 rahmat. Yang satu diturunkan ke dunia, maka orang tua sayang kepada anak, baik itu manusia maupun hayawan-hayawan, saling menyayangi anaknya, menyayangi temannya, menyayangi orang tuanya dan sebagainya. Itu hanya satu rahmat dibagi wong sak donya, wong kafir maupun yang mukmin. Itu satu rahmat. Maka orang kafir dan orang mukmin di dunia semuanya dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang 99 Allah simpan, tidak diturunkan ke dunia. Yang 99 khusus besok di akhirat. 99 itu hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. 99 rahmat
hanya diberikan kepada orang-orang mukmin. Orang kafir sama sekali tidak mendapat rahmat itu. Jadi rahmati Gusti Allah sing diturunke ning donya mung satu rahmat saja. Yang 99 disimpan, dikeluarkan besok di yaumul kiamah hanya untuk orang-orang mukmin. Ulama dan orang-orang soleh mensyafaati siapa? Orang-orang soleh dan para ulama mensyafaati orang yang tidak sampai masuk neraka, tapi juga tidak masuk surga, berada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Iki mlebune neraka apa mlebune swarga, gantung gitu. Ini yang memberi syafaat adalah para ulama dan orang-orang soleh. Kamu kok bingung mau kemana? Ke neraka atau surga, kan itu? Karena ulama dan orang-orang soleh hanya mereka ditarik, tidak masuk ke neraka. Jadi gantung di antara dua tempat, neraka dan surga. Wong sing kebingungan. Atau orang yang sudah masuk neraka tetapi dia punya amal soleh. Artinya orang masuk neraka karena dosanya, tapi dia punya amal soleh. Itu bisa ditolong oleh para ulama dan orang-orang soleh. Orang-orang yang masuk neraka dari golongan orang-orang mukmin itu di akhirat mengatakan, Rabbana anna ikhwanina kanu yusalluna mana wa yasumuna ma'ana. Duh Gusti, teman-teman kami dulu ya sholat bersamaku, mereka puasa juga seperti puasaku. Mari mereka tidak masuk neraka, tapi kami masuk neraka. Ya kenapa? Karena kesalahannya, karena kemaksiatannya. Nah, orang-orang mukmin seperti inilah yang nanti akan mendapatkan syafaat. Siapapun yang mensyafaati, bisa ulama, bisa orang-orang soleh, bisa para nabi. Sedangkan para nabi mensyafaati orang yang masuk neraka dari golongan umat-umatnya yang maksiat. Umat-umatnya para nabi yang maksiat belum tobat gitu ya, dan belum diterima tobatnya oleh Allah,
mereka masuk neraka. Orang-orang yang sudah masuk neraka besok pasti akan mendapatkan syafaat para anbiya. Jadi wong mukmin ke senajan mlebu neraka ning pasti masuk surga. Neraka ning mampir. Ning mampir kok neraka. Jadi sejelek apapun orang-orang mukmin tetap nanti akan masuk surga. Kenapa? Pertolongan syafaatnya para anbiya. Orang-orang yang mensyafaati umatnya apakah masuk neraka, mlebu ning neraka apa di luar neraka? Olehnya menolong itu para anbiya, para orang-orang yang memberi syafaat ketika menolong umatnya di neraka, itu apakah nyemplung di neraka atau dari luar neraka? Nek mlebu neraka bayi ora jagopo. Lan saka pinggiran apa iso weruh kan itu. Ternyata para anbiya, para ulama, siapapun yang diizinkan memberi syafaat, mereka masuk ke dalam neraka. Kau orang kobong, ya enggak, karena mereka diizinkan Allah kok. Wis golano umatmu ning neraka, perintah Allah, maka dicari satu persatu, golek si A si B. Jadi yaumul kiamah, yaumul akhir itu dramatis benar. Dramatis. Kehidupan yang panjang, kehidupan yang penuh menghebohkan, kehidupan yang penuh menyusahkan bagi orang-orang kafir. Jadi, syafaat itu penting. Maka Allah menunjuk hamba-hambanya mulai dari malaikat sampai manusia yang dimuliakan oleh Allah untuk menolong umat-umatnya yang masuk neraka. Mereka masuk ke neraka nyemplung, dicari satu persatu. Ketika Allah akan menurunkan rahmatnya, ini Allah menyuruh malaikat setelah umat-umatnya para nabi itu dientaske sampai neraka, malaikat disuruh mencari, membersihkan orang-orang yang beriman dari neraka. Maka masuklah malaikat dengan rahmat Allah mengeluarkan ahli nar
yang tidak memusyrikkan kepada Allah, yang tidak mensekutukan kepada Allah, itu semuanya dikeluarkan dari neraka. Jadi besok yang masuk neraka abadan khalidina selama-lamanya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada satupun dari orang-orang mukmin yang tercecer di neraka. Allah memberi rahmat itu kepada orang-orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, pernah mengucapkan la ilaha illallah bermaksiat, tetap akan dikeluarkan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian melakukan amal soleh, gelem wudu, gelem sholat, maka mereka mengenali ahli neraka itu adalah dengan asarus sujud. Ning bathuke ana bekas sujud, asarus sujud. Asarus sujud manusia itu tidak tersentuh api neraka. Senajan awake gosok kabeh bathuke bekas sujud, sing kanggo sujud iki tidak dimakan api neraka. Haramallahu ta'ala 'alan nari antakula asaros sujud. Allah mengharamkan neraka untuk makan tempat sujud manusia. Artinya ora kobong bathuke wong mukmin sing mlebu neraka iki ora melu kobong, senajan awake kobong kabeh. Sehingga mengenalinya dari asarus sujud. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu mirsani sapa Allah ma ing barang baina aidihim kang ana ngarepe manungsa, wa malan barang khalfahum kang ana burine manungsa. Allah mengetahui semua perkara yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Dan Allah mengetahui semua yang terjadi besok di yaumul akhir. Kalau di dunia tidak bisa diketahui amal baik atau tidaknya, tapi besok di akhirat akan ketahuan apakah amal itu baik atau tidak baik.
Jadi Allah mengetahui apa yang terjadi, yang dilakukan manusia ketika di dunia, dan Allah akan mengetahui apa yang terjadi besok di akhirat. Apabila di dunia itu amalnya baik, maka di akhirat akan dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya kalau di dunia amalnya itu jelek, Allah akan membalas kejelekan besok di akhirat. Wala yuhituna, lan ora meliputi sapa manungsa bisa ing suci-suci min ilmi sangking ilmune Allah. Manusia hanya sedikit sekali mengambil ilmunya Allah. Ilmunya Allah sangat luas. Yang diperoleh manusia dari ilmu Allah hanya sangat sedikit. Sedikit tambah sekali. Sebagaimana ucapan Nabiullah Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu ilmunya ilmu zahir, yang kelihatan, yang nyata. Nabi Khidir ilmunya ilmu batin, yang tidak kelihatan. Maka ketika Nabi Musa pernah tanya, apakah ada orang yang lebih pandai daripadaku? Pada waktu Nabi Musa gak sombong, sing pinter dhewe aku, ora ana wong sing iso. Nah, diingatkan ada orang yang lebih pandai dari kamu, wahai Musa. Letaknya di pinggir pantai. Coba kamu cari, telusuri sungai dari ujung sampai ke ujung. Nah, hanya akan Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Singkat cerita, Nabi Musa ingin berguru dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir bilang, kamu tidak akan tahan mengikuti ilmuku. Kamu tidak bisa mengikuti ilmuku. Insya Allah kami akan sabar mengikuti ilmu panjenengan. Artinya kan, boleh kamu mengikuti perjalananku, tapi jangan tanya kalau saya melakukan sesuatu yang tidak cocok di hatimu. Oh, dipesan. Nggih, insyaallah sendika kula nderek. Udah deal. Artinya apa? Nabi Musa mengikuti jejak Nabi Khidir. Di satu perjalanan Nabi Khidir dan Nabi Musa naik kapal.
naik kapalnya karena tukang perahu itu tahu kenal dengan Nabi Ibrahim, akhirnya gratis adalah Nabi Khadir dan Nabi Musa gratis numpak perahu sing apik. Begitu berjalan perahu belum jauh, Nabi Khadir itu merusak perahu yang baru. Perahu api-api dibolongi. Perahu api-api dibolongi. Hanya Nabi Musa kata, "Hei Khadir, kenapa kamu melakukan ini? Sudah digratis malah merusak perahu." Lah, gak sabar toh kamu? Itu. Ya kan Nabi Musa nggak tahan, numpak perahu gratis, perahu ini api anyar, kok dibolongi dirusak, dia nopo, kan itu. Ya ternyata Nabi Musa nggak tahu, Nabi Musa ini perahu nanti akan kedatangan raja yang zalim, yang senangnya merampas perahu yang baik. Biar perahu ini kelihatan rusak, nanti kan nggak dirampas. Kalau tahu perahunya ini berlubang, bolong kan nggak dirampas. Gitu. Jadi ilmunya Nabi Musa itu ilmu lahir, ilmunya Nabi Khidir ilmu batin, sing ora dikerteni Nabi Musa. Cerita panjang, hanya Nabi Khadir bilang kepada Nabi Musa, Nabi Musa, ilmu yang kita peroleh dari Allah itu sangat sedikit. Lautan ini luas seperti ilmu Allah. Lantas ada burung mucuk-cuk dipodo karo ilmu yang kita terima dari Allah. Jadi ilmu Allah enggak kelong sama sekali. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Kita hanya menguasai ilmu Allah sangat sedikit. Ilmunya Allah ini padha karo segara dicemplungi pulpen celuk diuntahke diangkat lagi apa yang kalong. Sama sekali enggak berkurang ilmu Allah. Wasi'a kursiyuhu, wasi'a memuat apa kursiyuhu, kursinya Allah, as-samawati ing pira-pira langit, wal ardo lan bumi. Al-kursi adalah singgasana Allah yang sangat besar, berada di bawah al-arsy dan di atas langit sabtujuh. Kursi singgasana Allah lebih luas, lebih besar daripada langit dan bumi. Kita nggak usah bisa bayangkan kedine sepiro. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fil qalbi. Kursinya Allah, singgasananya Allah di bawah al-arsy, di atas langit sabtujuh, dan lebih luas, lebih besar daripada langit dan bumi. Al-kursiyu lu'lu'atun, kursi adalah lu'lu'atun, mutiara.
Wal qalamu lu'lu'atun, al qalam yang mencatat semua amal perbuatan manusia adalah lu'lu'ah, mutiara. Watulul qalam, panjangnya kolam itu pena untuk menulis amal perbuatan manusia, panjangnya kalau ditempuh perjalanan sab'umi'ati sanatin, 700 tahun. Panjangnya kolam kalau ditempuh perjalanan itu 700 tahun. Sing ngomong sapa? Kanjeng Nabi. Riwayat Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi kok iso ngomong ngono apa semoga dhewe dikasih tahu malaikat. Ya wis toh. Kalau dia memberitahu malaikat maka apa kita enggak percaya? Ya sepenting kita percaya. Dilakoni 700 tahun mlaku. Dawane tekan di sak donya gitu. Nah. Watulul kursi, panjangnya al-kursi tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kanjeng Nabi tidak diinformasikan oleh malaikat. Baina kulli sama'aini, jarak antara dua langit itu perjalanan 500 tahun. Antara langit satu dengan langit yang lain jaraknya perjalanan 500 tahun. Dah, aduh. Jadi langit segitu kalau dhuwur ini perjalanan 500 tahun. Perjalanan antara langit Sabtujuh dan antara Al-Kursi juga 500 tahun. Antara langit Sabtujuh, langit atas sendiri, dan antara kursi Allah itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan antara Al-Kursi dan Aras juga 500 tahun. Jarak antara Al-Kursi dan Aras juga 500 tahun. Wal arsu fauqal ma'i, aras di atas air. Wallahu fauqal arsi, Allah berada di atas ars. Ayat ini ayat yang menerangkan kursi, wasi'a kursius samawat wal ardi, itu adalah menunjukkan kebesaran makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suara ini muakal sama sekali, dipikir cara akal, suara kedua akal ini. Namanya alam gaib. Alam gaib itu
alam yang belum pernah kita lalui, hanya cerita. Wala ya'uduhu khibduhuma, wala ya'uduhu lan ora nusahake ing Allah apa khibduhuma jaga langit lan bumi tanpa malaikat. Jadi Allah menjaga langit dan bumi itu sendirian tanpa dibantu malaikat. Jaga langit sapitun, jaga bumi sapitun, jaga isine langit, jaga isine bumi kabeh tanpa bantuan malaikat. Malaikat diciptakan hanya melaksanakan tugas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan diciptakan untuk membantu kerjanya Allah. Wa ta'ala Allah iku al-aliyu zat kang maha luhur, al-azimu tur zat kang maha agung. Allah maha luhur, Allah maha agung. Allah maha luhur, tidak ada yang bisa menyerupainya. Allah maha agung, Allah menghaki semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir ayat ini ada hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quri'at hadhil ayatu, ayat ini tidak dibaca fidarin di rumah, illa hajarat hasyayatinu ya salasina yauman, kecuali setan-setan yang ada di rumah itu akan lari selama 30 hari. Ayat kursi dibaca sekali di rumah, setan-setan yang ada di rumah itu lari selama 30 hari. Berarti kalau dibaca tiap hari, insya Allah rumah itu nggak ada setannya. Di rumah insya Allah nyaman, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Orang nesu-nesunan. Napa nih rumah ada nesu-nesunan? Karena banyak setan. Nesu kan dari perbuatan setan. Wala yadkhuluha sahirun wala sahiratun arba'ina lailatan, dan sihir tidak bisa masuk selama 40 hari. Jadi ayat kursi itu untuk tolak sihir dan tolak setan. Biar rumah itu enggak kemasukan sihir, ora kemasukan setan, bacakanlah ayat-ayat Al-Kursi 1 kali. Nah, kalau setiap hari dibaca berarti kan aman. Aman dari setan, aman dari sihir. Baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu
hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nazim ahwalana wa asin af'alana wa khalisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna minal bala wal waba wa ta'un wa min syuril ada wa syayatin wa nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-inzam fi jamil umuri diniyati wa dunyawiyati wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'adna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatil a'da. Ya muhawilal khawli wal akhwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya katsiran nawal wa ya khaliqal af'al waffiqna li niyyatil khairi fi jamil ahwal wal aqwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslubakta niza'i imanana wa la tusallit alaina ma la yakhafu wa la yarhamuna warzuqna khairal dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidayha wa ala alihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma shfi maradana anta syafi la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka an tuwaffiqna lit-taqwa wal istiqamah wa tamnahana khatimatal khair wa sa'adah wa tarzuqna al-husna wa ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka kita doakan para jamaah haji Pacitan mugi-mugi tansah dengan sehat lan lancar anggenipun badhe nindakaken rukun-rukun haji. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli Alhamdulillah.